Bertemu lagi di channel Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Saya berharap pemirsa dalam kondisi yang sangat sehat, walafiat, dan siap untuk belajar bersama. Sekali lagi disclaimer on bahwa ini bukan ajakan untuk membeli, juga bukan ajakan untuk menjual, tetapi ajakan kepada pemirsa untuk sama-sama belajar di dalam ilmu persahaman di pasar modal Indonesia. Nah, pemirsa, sebelumnya kami berharap peran serta kontribusi daripada pemirsa untuk melakukan subscribe channel Saham Profitku dan juga mengisi komentar agar terjadi interaksi hidup dua arah antara pemirsa dan kami. Nah, kami berusaha menjawab sebisa mungkin sesuai dengan pengalaman kami selama ini di pasar modal. Nah, di depan pemirsa terlihat ini adalah emiten ayam. Kita lihat ayam itu kepanjangannya apa ya? Ini adalah Janu Putra Sejahtera. Jadi bergerak di dunia industri ayam. Nah, kita kembali lagi bahwa RTI Anda bisa mendownload dan menggunakan fitur daripada RTI. Ya, jadi ini juga kami tidak mempromosi RTI. Kebetulan kami akan mengambil sebuah segmen gambar yaitu HK dan Hakikat. Pemisah garis berwarna hijau adalah HK, artinya hajar kanan. Garis berwarna merah adalah haki, artinya hajar kiri. Kalau menurut pemisah, HK haki cat yang setiap hari ditampilkan oleh RTI itu lebih tinggi mana? Hijau atau merah? Tinggi hijau. Artinya apa? Terjadi pembelian secara besar-besaran di atas harga pasar. Jadi kita tahu bahwa order book itu ada dua bagian. Kiri adalah antrian beli, kanan adalah antrian jual. HK adalah seseorang, individu, ataupun institusi yang punya uang banyak dalam bentuk FDN langsung membeli sebuah antrian jual itu di atas harga pasar. Ya tentu akan match. Artinya ketika terjadi HK secara normal, ingat ya, secara normal, maka antrian jual itu pelan tapi pasti akan berkurang. Pelan tapi pasti akan habis papan demi papan. Artinya kemungkinan peluang untuk harga melejit naik itu terbuka lebar. Tadi saya katakan ketika terjadi HK secara normal. Nah, HK yang terjadi belum masuk kategori normal. Atau mungkin bisa saya simpulkan bahwa HK yang terjadi adalah HK yang dilakukan oleh big money. Jadi institusi yang punya uang super besar dan super banyak. Mengapa harga tidak naik ketika terjadi HK terus-menerus? Yang tadi saya simpulkan, HK adalah proses membeli sebuah antrian jual itu secara langsung. Yang pastinya nanti papan demi papan di antrian jual kanan itu akan habis. Nah, kenapa tidak naik? Ya itu tadi, karena ada satu strategi yang diperankan oleh big money. Nah, kita melihat pemirsa ya melalui aplikasi yang sudah dibangun oleh tim kerja kami. Salah satu hal yang harus dimiliki oleh big money adalah uang besar. Uang besar itu digunakan untuk membeli atau memborong sebuah saham di harga tertentu atau harga rendah secara keseluruhan atau mungkin sebagian besar ya. Jadi ketika seorang big money bisa memborong sebagian besar saham yang beredar, artinya ketika nanti big money akan melakukan suatu markup, itu akan mudah sekali saham itu akan bergerak naik. Sebelumnya kita lihat adalah shareholder moon ya, atau year ya. Ini year. Kita masukkan kode emiten ayam. Jadi shareholder tentang ayam dalam bulan demi bulan. Ini kami ekspor dulu ke PDF agar bisa di generate besar ya. Nah, pemirsa, seperti yang pemirsa ketahui ada dua kategori investor yaitu lokal dan asing. Masing-masing lokal dan asing dibagi oleh M Mutual Fund, PF Pension Fund, CP Corporate, SC Securities Company. Di sini kita bisa melihat bahwa di tanggal 31 Oktober kepemilikan ID itu adalah individual itu sebesar 1 miliar lembar atau setara dengan
Ini tidak terlalu terlihat ya. Jadi pemirsa bisa lihat ini komposisi dari bulan ke bulan. Sebetulnya saya lebih suka melihat secara perbandingan bulan. Kita masuk sekali lagi ke program inti ya. Shareholder per month ya. Nah, di sini pemirsa bisa lihat bahwa komposisi terbesar itu memang dikuasai oleh lokal. Nah, lokal di sini yang terbesar adalah individu sebesar 1 miliar lembar. Atau setara dengan 83,7 ini saya most tolong diperhatikan. Ya, 83%. Sisanya adalah corporate 9,8%. Tetapi di sini individu bukan sembarang individu. Kita tahu ketentuan di Bursa Efek Indonesia bahwa itu siapapun ya itu bisa memainkan perannya di dalam strategi untuk memenangkan sebuah pertarungan lah istilahnya ya. Jadi setiap individu atau institusi itu bebas untuk melakukan apa saja selama tidak masuk dalam kategori yang tidak lazim. Ya, kita lihat. Jadi komposisi utamanya itu adalah individu. Nanti kita melihat seberapa kuat dan seberapa besar yang dimaksud individu di dalam melakukan strategi HK. Kita langsung masuk ke Broksam Live. Nah, defaultnya Airgas kita ganti ayam ya. Ini 30 hari terakhir, kalau Sabtu Minggu tidak dihitung ya 22 hari kerja efektif. Nah, pemirsa bisa mengetahui bahwa gambar grafik pertama adalah high plus. Jadi ini memang sempat mengalami satu kenaikan. Ketika kita lihat hari ditutup dengan 141, tertinggi 145. Bayangkan di 13 November itu masih di 121. Jadi naik cukup tajam ya. Pertanyaannya, kenapa bisa naik? Yaitu tadi, ketika terjadi sebuah HK terus-menerus, artinya lapisan over itu dihabisi satu demi satu, ya harga tentu akan mudah sekali naik. Tetapi dari gambar ini kita belum melihat sebuah proses distribusi. Jadi distribusi itu secara umum ya, itu terjadi sebuah haki atau hajar kiri. Bisa dikatakan sebuah institusi atau individual besar itu punya stok, dia menjual di bawah harga pasar atau stoknya itu dijual di harga antrian beli sehingga terjadi sebuah haki. Nah, kita kembali ke HK. Anda bisa melihat bahwa di grafik kedua itu terjadi big tower hijau. Artinya apa? Terjadi HK untuk mendapatkan stok dari waktu ke waktu. Kita mundur sekarang. Seberapa terkonfirmasi terjadinya HK yang kami sebut akumulasi oleh individu besar atau institusi. Tetapi tadi dari shareholder, tadi kita lihat dikuasai oleh individu tertentu. Ya, oke, kita mundur sekarang sampai berapa panjang konfirmasi tentang HK 17 Oktober. Jadi pemirsa melihat bahwa garis HK itu masih lebih unggul daripada garis merah. Ingat, HK ajar kanan di mana proses untuk mendapatkan stok di atas harga pasar. Kita sekarang mundur ya. Jadi pemirsa bisa mengetahui seberapa kuat yang bersangkutan. Dari tabel ini yang grafik tengah, pemirsa bisa melihat dalam 30 hari terakhir terkumpul 318 miliar. Bukan uang sederhana atau 26 juta lot. Ya, kita mundur lagi. Kalau dari catatan kami, sampai tanggal 16 Agustus, oke, kita mundur seberapa dominan tower berwarna hijau di grafik tengah atau grafik kedua. Ya, nanti kita lihat secara overall 2-3 bulan. Nah, kita lihat sekarang, ya, jadi masih tetap dikuasai oleh HK. Ini Anda lihat bahwa ini 19 September ya. Oke, ini 19 September. Kita mundur lagi. Ya, ternyata pemirsa melihat bahwa terjadi HK secara besar-besaran, secara masif lah. Ya, jadi dominan sekali ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami akan masukkan sebuah tanggal untuk langsung to the point ya. 16, ini ada buffernya, 16.08.
sampai 5 Oktober. Nah, pemirsa bisa melihat berapa besaran yang valuasi yang sudah terkumpul dari periode waktu yang sudah kita lihat. Ketika kita masukkan 18 November ya, ini kita akan mendapatkan summary saja. Ada berapa nilai yang terkumpul atau akumulasi ini 1,07 triliun atau 87 juta lot. Ya, bisa kelihatan ya di sini ya, pemirsa ya. Kita double klik untuk melihat secara besar. Nah, kelihatan sekali ya. Ini adalah jumlah lot, jumlah lot, jumlah lot, jumlah lot. Jadi pemirsa, sebetulnya bahwa tabel HK yang sudah terkonfirmasi begitu cukup panjang ya. Kalau saya lihat 16 Agustus hingga 18 November, itu sebenarnya level psikologis aman ketika pemirsa mempunyai stok. Atau mungkin pemirsa mau entry, walaupun fase saat ini sudah terjadi markup ya. Ini nanti kita lihat ini di grafik nomor 1 ya. 3 hari terakhir sudah mengalami peningkatan ditutup di 141 dengan hack 145 di hari Senin tadi. Nah, sekarang kita melihat broker summary. Sebetulnya di broker summary tidak terlalu terlihat jelas karena berimbang. Jadi ini broker XA itu terjadi pembelian 42 juta lot atau 520 miliar. Demikian juga offering ya di sini tetap XA ya 42,57 ya seimbang. Di posisi kedua adalah AT. Di sini juga di bidding AT ini AO ini LS sama saja ini YB agak terlalu sulit. Ini kebetulan sama ya. Oke kita eh, skip lah. Jadi kebetulan ini berimbang ya. Nah, pemirsa, kita bisa tahu bahwa seberapa efektif konsep algoritma HK ini di dalam kita mengambil sebuah kesimpulan ini terjadi sebuah akumulasi yang dilakukan oleh individu besar. Nah, jadi pemirsa, sekali lagi edukasi yang kita dapat bahwa ketika mereka menggelontorkan 1 triliun, kami kembali ke pengetikan dokumen supaya pemirsa bisa tahu sebetulnya ketika individu besar ini sesuai dengan shareholder yang tadi kita lihat ya bahwa kategori investornya dikuasai oleh individu. Ya, dengan 1 triliun kita tahu bahwa mereka juga bukan lembaga amal, bukan lembaga non-profit, tetapi mereka adalah lembaga komersial ya, yang harus mengambil keuntungan di setiap kali trading ya, atau investasi. Jadi kenapa dia harus ambil untung? Seperti di video sebelumnya, kami tetap tulis sebagai satu istilahnya SOP ringkas ya. Pertama, mereka dikenakan fee beli sebesar 0,2%. Ya, ini rata-rata lah. Mereka juga mengeluarkan waktu lah selama ini ya. Mereka juga menjaga kepercayaan para investor yang menanamkan modalnya untuk ditradingkan oleh pelaku pasar. Mereka juga sebuah legalitas yang tentu ada biaya ini, itu, dan sebagainya. Ini kita sebut gaji karyawan lah. Gaji security, gaji staff, mungkin juga gaji direksi ya. Mereka juga ada biaya PLN, biaya investasi tanah, bangunan, peralatan kerja, entertainment, dan lain-lain. Tulisannya agak kacau, tidak apa, yang penting suara kami sudah mewakili deskripsi ini ya. Belum lagi ketika dijual, ada fee jual sebesar katakan 0,2% lah ya. Ini standar. Nah, artinya apa? Ketika mereka melakukan investasi, tentu mereka mengharapkan keuntungan. Nah, disinilah poin penting kepada pemirsa bahwa kita nggak perlu terlalu khawatir ketika Anda sudah punya barang. Atau ketika Anda mau entry pun Anda tidak perlu khawatir. Ini kami kembalikan bulannya ya, supaya tidak terlalu ini dan terlihat jelas ya. 18.010 ya, supaya towernya bisa terlihat. Jadi sudah terkonfirmasi beberapa mundur ke belakang.
itu terjadi HK secara simultan dan angkanya besar ya. Angka HQ yang disebut distribusi itu kalah besar. Jadi ketika Anda sudah entry, Anda nggak perlu terlalu khawatir. Sekali lagi disclaimer on ya. Karena apa? Untuk membuang sebuah proses akumulasi yang begitu panjang dengan tadi berapa juta lot ya, itu tidak bisa dalam hitungan detik, tidak bisa juga dalam hitungan menit, jam ya, bahkan tidak bisa dalam hitungan minggu. Jadi cukup aman. Sekarang dikembalikan style trading daripada pemirsa, mau untung berapa persen ketika ini sudah waktunya terjadi sebuah markup atau fase untuk berpindah ke fase distribusi. Sekali lagi pemirsa ya, sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli, juga bukan ajakan menjual, dianalisa ulang apakah ini pantas untuk dibeli ataukah hanya sekedar pemahaman yang akan memperkaya khasanah daripada pemirsa. Nah, sebelumnya kita melihat berapa valuasi yang sudah terkumpul sejak tanggal 16 Agustus sampai per hari Senin tanggal 18 November 2024. Kita saksikan video berikut ini secara broksam, secara value. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini agak tertutup. Mungkin saya ganti dengan ini. Display melalui media player ya. Nah, kita perhatikan ya, di kanan bawah adalah total valuasi ya seluruh broker. Dan yang ditampilkan adalah 10 broker teratas dalam hal ranking HK secara value. Kita lihat bahwa XA ya terkumpul 200-300 miliar. AT terkumpul 172 miliar, totalnya 840, ini mendekati 1 triliun. Kita melihat tanggal 12, 1 triliun 15 ya. Jadi, oke, kita ujungkan di sini, kita play sebentar, kita pause. Jadi pemirsa bisa melihat bahwa seberapa besar mereka mengucurkan dana hanya untuk memborong atau mengakumulasi sebuah emiten ayam ini. Jadi tentunya HK dan HQ adalah sebuah algoritma yang memang saya ajak pemirsa untuk melihat tingkat keamanan dan tingkat keefektivitasannya dalam membuat kita mendapatkan take profit di kemudian hari. Nah, besar harapan kami sekali lagi dianalisa ulang sebelum mengambil keputusan dan kita akan bertemu di video berikutnya. Sekali lagi salam dari channel Saham Profitku.